I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang cara membuat perhitungan di RStudio tentang garis resisten. Jadi, pertama, saya mau ngasih judul atau tagar import data dari Excel dan memasukkan variabel 2 ke library read Excel. Lalu data yang kami ambilkan dari Excel itu judulnya data underscore COVID. Read Excel dengan judul tugas AED slash data COVID ini kasih jarak. Selanjutnya membuat tentang deskriptif dari data tersebut atau melihat ringkasan data tersebut, atau yang biasa kita kenal itu summary. Lalu selanjutnya kita membuat sketcher plot. Dan di sini kita menunjukkan yang Y sama X-nya menggunakan dolar, tanda dolar. Di mana X sebagai mana Y sebagai kasus pemulihan, sebagai informasi kasus, yaitu sebagai X. Main atau judulnya adalah data kasus pemulihan dan konfirmasi kasus COVID-19 dengan VCH itu 20 dan CX itu 3 dan color dengan green.
membuat resisten line. Lalu kita membuat sintak tentang membuat scatter plot pada resisten line. Dan menggunakan garis upline untuk menambahkan garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Yang terakhir kita membuat plot dari garis resisten line, line dengan menggunakan median. Setelah semua sudah jadi, kita akan mencoba untuk melihat hasil dari runningan tersebut. Ini untuk menampilkan judulnya, dan ini summary dari data yang kami buat atau yang kami cari dengan memiliki 16 data, yaitu tentang data COVID di Jawa Timur, di mana konfirmasi kasus atau nilai X-nya dengan minimalnya 6.435
kuartil 1-nya 8.150, mediannya atau kuartil 2-nya 8.657, mediannya 11.143, dan kuartil 3-nya 13.808, dan nilai maksimalnya 25.243 dengan variabel Y-nya yaitu kasus pemulihan dengan minimal 1198, kuartil 1 7.086, median 7.862, and 9535, kuartil 3 11.557, dan maksimalnya 24.272. Lalu ini adalah scatter plot dari data COVID-19 tersebut. Dan membuat garis resisten di mana ada B-nya 0,8978058 dan interceptnya 211,1308. Dan ini ada garis resisten dari tiap-tiap variabel residual. Ini dimana data X, ini data Y, dan X median dan Y median. Lalu membuat plot resisten line. Nah, dimana garis tersebut dari kiri bawah ke kanan atas. Lalu menggunakan scatter plot yang memiliki garis resisten line dengan menggunakan nilai median. Ya, seperti ini. Mungkin penjelasan dari studinya cukup sampai di sini. Jadi selanjutnya ini merupakan video untuk melakukan perhitungan manual dari data yang sudah kami ambil, yaitu data pada kasus COVID-19 yang berada di daerah atau kota atau kabupaten di Jawa Timur. Step pertama, kita menentukan di mana letak X dan Y-nya. Nah, di sini kami membaginya yaitu X merupakan di tabel konfirmasi kasus dan Y di tabel kasus pemulihan. Step kedua, kami mengurutkan dan membagi data, di mana data pada konfirmasi kasus atau variabel X itu diurutkan dan akan disesuaikan oleh kasus pemulihan atau variabel Y. Data ini berjumlah sebanyak 16. Dan kami harus membaginya dengan cara dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok left, medium, dan right. 16 bagi 3 hasilnya 5, dimana L atau left 5, merah, medium 6, biru, dan right 5, yaitu yang kuning. Step yang ketiga yaitu mencari median X. Dapat diperoleh dari urutan data dan mendapatkan di mana XL 7223, XM 8657, XR 14526, dan step keempat mencari median Y, di mana mendapatkan 6727, 7976,5, YR 13541. Dengan catatan mencari median Y, data yang diurutkan adalah data dalam masing-masing kelompok. Lalu step selanjutnya menghitung slope dan intercept. Diperoleh tadi XL, YL, XM, YM, XR, dan YR-nya. Dan rumus B1 sama dengan YR dikurang YL per XR dikurang XL, dan dapat 0,933, yaitu B1-nya. Dan intercept-nya menggunakan rumus A sama dengan sepertiga AL ditambah AM ditambah AR, dan dimana bisa dijabarkan bahwa sepertiga YL ditambah YM ditambah YR dikurang B buka kurung XL ditambah XM ditambah XR,
dengan hasilnya yaitu min 41,426. Dapat disimpulkan kita mendapatkan rumus Y-nya yaitu min 41,426 ditambah 0,933. Masuk ke cara menghitung nilai Y hat-nya. Dimana rumus Y sudah kita dapatkan, lalu X yang di belakang ini kita masukkan dengan nilai yang ada, yaitu dikonfirmasi kasus variabel X. Jadi 6.435 dan hasilnya 5.962. Lalu kita menggunakan Excel dan kita tarik ke bawah dan otomatis hasilnya akan seperti ini, terhitung di setiap tabel. Lalu menghitung residual, pertama adalah Y hat dikurang dengan variabel Y atau kasus pemulihan, dan hasilnya adalah ini. Di Excel akan kita tarik lagi lurus ke bawah hingga didapat hasil secara otomatis langsung per tabelnya. Lalu step ke-8 mencari median Y yang diganti dengan residual. Ini sudah menuju ke hitungan kedua, di mana XL bagian variabel X-nya masih tetap, tetapi yang bagian variabel Y-nya kita gunakan pada residual, di mana YL kita dapat 29,367 yaitu mediannya, YM min 387,8965, YR sama dengan min 214,998. Lalu step selanjutnya menghitung slope baru dengan XL, YL, XM, YM, XR, YR yang baru itu, sehingga dapat dihitung slope-nya B1 aksen sama dengan min 0,033460 dan intercept yang bernilai sama min 41,426. Kemudian dilakukan koreksi untuk nilai slope baru yaitu B2. Lalu cara mencari B2 adalah B1 ditambah B1 aksen yang dihasilkan 0,89954 dan dapat dituliskan rumus Y sama dengan min 41,426 ditambah, nah bagian yang ininya kita ganti dengan B2 atau hasil slope barunya 0,89954x. Lalu kita menghitung Y hat keduanya dengan rumus Y yang sudah ada atau yang baru tadi. Kita kali dengan variabel X-nya yaitu 6.435, kita dapat 5.747,1139. Setelah itu kita tarik pada Excel dan hasilnya adalah hasil otomatis akan muncul per tabelnya dengan rumus yang sama. Setelah itu kita ulangi lagi mencari median Y yang diganti dengan residual kedua, di mana variabel X-nya tetap tapi variabel Y-nya baru, yaitu YL sebagai 271,0488, YM sama dengan min 42,56994, YR sama dengan 257,72488. Lalu menghitung slope baru diperoleh di mana B2 aksen sama dengan YR dikurang YL per XR dikurang XL, didapat min 0,001824. Nah, setelah kita sudah hitung B2 aksennya, karena nilainya B2 aksen sangat kecil, maka tidak perlu dilakukan koreksi slope selanjutnya. Dapat dihitung koreksi intercept menggunakan nilai residual terakhir atau R2. Dituliskan seperti rumus ini. A2 sama dengan sepertiga YL ditambah YM tambah YR sama dengan sepertiga
ditambah 271 dikali 271 0,4858 ditambah min 42,56994 ditambah 257,72488 yang menghasilkan 162,067, sehingga dapat dituliskan persamaan garis Y yang resisten adalah Y sama dengan A1 ditambah A2 plus B2X, dan hasilnya sama dengan 120,641 ditambah 0,89954X. Dan ini merupakan tabel perbandingan perhitungan manual dan software R. Ini merupakan ringkasan perhitungan tabel pada Excel, di mana kami menghitung sampai residual 2 dengan alasan B2 aksennya sudah sangat kecil sehingga tidak usah untuk dilakukan koreksi slope selanjutnya. Kesimpulan dari perhitungan ini adalah di mana di beberapa daerah Jawa Timur dilihat dari data konfirmasi kasus yang tinggi dapat diminimalisir dengan data konfirmasi kesembuhannya yang tinggi juga dan baik, di mana mencapai hingga 80-90%. Untuk konfirmasi kesembuhannya, di mana pencegah dari wabah COVID-19 dari daerah Jawa Timur ini sangat bagus dan cepat dalam hal perawatan dari tenaga medisnya ataupun aktivitas yang dilakukan saat isolasi mandiri, sehingga masyarakat atau warga yang terkena virus tersebut bisa sembuh dengan cepat. Ya, dengan cepat karena kita melihat data yang di atas, di mana konfirmasi kasus dan kasus pemulihan sangat berimbang. Mungkin hanya itu penjelasan perhitungan manual yang dapat kami sampaikan.